Selamat sore Mas Rian, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah sehat, Mbak. Oke, kita langsung aja ya Mas ya. Mm-hmm. Apa sih Mas yang menginspirasi lahirnya Snazzy Boom? Snazzy Boom tuh sebenarnya awalnya saya juga gak ngira gitu bakal bisnis bisnis kuliner. Karena dari dulu tuh saya gak pernah yang namanya bisnis kuliner dan ini pertama kali saya bisnis kuliner gitu. Jadi semua berawal dari ketika bisnis konveksi saya itu bangkrut dulu karena ditipu orang gitu. Sampai akhirnya nyisain uang dari hasil bangkrut itu 3 juta. Dan 3 juta rupiah tuh saya bingung mau bisnis apa lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu saya datang ke nikahan teman saya. Terus salah satu teman saya tuh, teman SMA saya nanya, nyari tukang arum manis atau rambut nenek ini di mana gitu kan. Nah akhirnya saya telusuri lebih lanjut, ternyata tukang arum manis itu saat ini sudah mulai menghilang, sudah mulai punah. Kemudian saya validasi lagi di lapangan, ternyata bener banyak tukang arum manis yang udah mulai berubah. Jadi jualan jajanan yang lebih kekinian lah, kayak cimol, cilok, batagor, yang tahu bulat kayak gitu ya, yang biasa kita temuin di sekolah-sekolah. Nah, terus saya juga ngobrol-ngobrol sama beberapa tukang arum manis yang udah pengalaman puluhan tahun, ternyata anak-anak dari mereka tuh banyak yang nggak menerusin jejak orang tuanya, karena udah ketinggalan zaman lah, berpikirnya seperti itu gitu kan. Nah, bagi saya itu bisnis itu tentang menyelesaikan permasalahan gitu kan. Saya tertarik, di sisi lain saya tertarik gitu dengan problem yang ada di dunia arum manis ini gitu. Nah akhirnya saya telusuri dan akhirnya 11 Januari 2017 kayak lagunya Gigi ya, 11 Januari akhirnya lahirlah Snazzy Boom gitu kan. Nah dari situlah cikal bakalnya Snazzy Boom dimulai kayak gitu sih Mbak. Oke, apa sih keunikan Snazzy Boom dari produk serupa nih Mas? Kalau keunikannya yang pasti sih tentunya kita ini meningkatkan kualitas dari arum manis tradisional gitu kan. Karena kita berangkat benar-benar base dari problem yang ada. Setelah kita telusuri kenapa arum manis tradisional ini mulai ditinggali oleh orang-orang. Yang pertama adalah jajanan ini memang tidak bisa mengikuti modernisasi saat ini gitu. Akhirnya saya berpikir dong, gimana caranya biar dia bisa terus ngikutin perkembangan saat ini. Mau tidak mau saya harus hadirkan konsep modern branding, yang dimana konsep modern branding itu menjadi salah satu unique value proposition daripada si Snazzy Boom ini. Gitu. Oke, jadi saya itu menemukan fakta, dan ini informasi dari Dinas Kesehatan setempat, bahwa banyak tukang arum manis tradisional, ya, terutama simpingnya itu yang kerupuk kupingnya itu, ditemukan banyak yang menggunakan pewarna pakaian gitu, atau mungkin tahu wantek ya gitu yang dijual di pasar-pasar. Nah banyak yang seperti itu gitu. Maka dari itu saya menyadari bahwa itu merupakan problem daripada arum manis tradisional ini bisa menghilang, gitu kan, hilang kepercayaan dari orang-orang. Nah akhirnya hadirlah Snazzy Boom yang menjadi unique selling-nya juga perbedaannya. Snazzy Boom menghadirkan arum manis tradisional yang lebih layak, lebih aman, nyaman, dan nikmat untuk dikonsumsi. Nah, cara kita meyakinkannya adalah dengan menunjukkan atau menghadirkan perizinan seperti halal, izin dari Dinas Kesehatan atau PIRT yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kayak gitu. Nah, di sisi lain, saya sebagai pendiri dari Snazzy Boom ini, melihat Snazzy Boom ini bukan hanya bagaimana kita menjual produk arum manis tradisional gitu. Kita memang usaha rintisan yang baru, tapi mimpi kita tidak kecil gitu, mimpi kita besar. Dan kalau saya pribadi menanamkan kultur di mana Snazzy Boom ini visi besarnya atau identitas terbesarnya adalah untuk melestarikan camilan tradisional Indonesia gitu, supaya bisa bersaing di pasar internasional. Nah kayak pada saat ini, jadi kita nggak cuma fokus di arum manis, kita lagi ngembangin yang namanya jajanan tradisional dari Garut juga gitu. Kita jadi lagi research ke beberapa memang kita lagi research ke beberapa tempat gitu, yang memang mau kita angkat story-nya apa yang bisa kita kembangkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya lagi-lagi Snazzy Boom itu bukan hanya menjual produk, tapi kita sebuah bisnis yang memang identitas dan visinya itu adalah untuk melestarikan produk pangan lokal Indonesia. Gitu. Jadi Snazzy Boom itu ada 8 varian rasa. Yang pertama itu ada rasa original, terus ada rasa frambozen, rasa coklat, bubblegum, melon, durian, mangga, dan anggur. Dan Snazzy Boom juga saat ini
kita mau dan sudah menemukan formula bagaimana menghadirkan aroma manis tradisional dengan kadar atau tingkatan glycemic index yang rendah gitu ya. Sehingga pada akhirnya Snazy Boom bisa dinikmati oleh para pengidap diabetes juga, penderita diabetes juga bisa makan Snazy Boom gitu loh. Dan ini sudah kita lalui beberapa proses riset produk, beberapa kali gagal juga, cuman alhamdulillahnya formula ini ketemu gitu loh. Dan ini mungkin pada akhirnya di depan bisa jadi keunikan daripada harum manis tradisional, dan mungkin ini yang pertama kali sih yang ada di, nggak tahu ya, di mungkin di dunia harum manis tradisional nih, dengan harum manis tradisional yang memang bisa dikonsumsi aman untuk pengidap penderita diabetes kayak gitu. Oke. Kira-kira kapan nih Mas rilis yang ini? As soon as possible sih, yang pasti insya Allah kalau yang ini mungkin bulan depan udah siap rilis. Oke. Kalau tantangan-tantangan yang dihadapi apa aja sih Mas? Tantangan pasti banyak sih, kayak tiap hari itu udah jadi makanan sehari-hari lah, dapetin tantangan gitu, dari yang kalau yang besar-besarnya sih ya dari yang ditipu karyawan sendiri gitu kan ya. Terus dari dulu tuh awal Snazy Boom merintis tuh 3 bulan pertama nggak langsung bisa diterima sama pasar gitu ya. Jadi 3 bulan pertama itu bener-bener saya harus kayak nyales di lapangan gitu kan ya, harus sampai ditangkap security dan lain-lain lah. Bener-bener kita panas-panasan tuh harus nyales gitu, demi mencari target pasar yang pas gitu. Karena memang mungkin waktu awalnya itu kita targetin buat anak-anak yang generasi Z gitu ya, anak-anak sekolah. Saya titip jualan di kantin-kantin sekolah, benar-benar saya datengin door to door gitu kan. Belum menggunakan strategi online seperti yang sekarang. Nah, di 3 bulan pertama, bahkan jual sehari itu jual 1 piece aja udah susah banget, Masya Allah gitu kan. Seminggu aja 5 piece itu udah alhamdulillah gitu. Nah, begitu saya rebranding, saya menemukan bahwa setiap bisnis itu kayak ibarat baut dan mur gitu ya. Kalau memang si bautnya itu ibarat bisnis kita yang kita tawarkan, murnya itu ibarat target konsumen. Ketika itu tidak pas, maka tidak akan menjadi satu kesatuan. Akhirnya saya berpikir, saya salah target market gitu kan. Jadi selama 3 bulan, dan saya sih ngelihat bahwa ya lagi-lagi lihat dari sudut pandang positif bahwa pasti ada hikmahnya di balik itu semua kan gitu. Karena tugas manusia tuh di dunia ini sebenarnya kewajibannya hanya ikhtiar kan. Bonusnya itu wajib lah, suksesnya itu bonus lah gitu, suksesnya itu bonus gitu kan. Jadi ya udah, dari 3 bulan itu saya melihat apa hikmahnya, ternyata saya salah target market dan salah dari segi brandingnya gitu. Akhirnya ya dari situ, itu menjadi tantangan. Kalau balik ke pertanyaan tadi, itu salah satu tantangan terbesar gitu ketika merintis si Snazy Boom ini, untuk mengedukasi pasarnya gitu ya, dan menemukan pasar mana yang pas. Nah, alhamdulillah begitu kita rubah segmentasi pasarnya menjadi wanita umur 18-34 tahun, yang dimana mungkin mereka lebih familiar dengan jajanan kekunoan ini kan gitu. Akhirnya hadirlah Snazy Boom dengan konsep jajanan kekunoan tampil kekinian kan gitu kan. Jadi mereka bisa menerima, dan malah waktu itu seminggu tuh saya bisa berhasil jual sampai ribuan piece gitu kan, dari yang hasil rebranding dan menentukan calon konsumen yang tepat kayak gitu loh. Pengalaman paling menarik selama mengembangkan bisnis ini apa sih Mas? Pengalaman paling menarik sih banyak ya sebenarnya. Kalau bicara bisnis tuh, kalau bagi saya kayak sekolah kehidupan soalnya. Jadi bener-bener yang nggak saya dapetin di masa sekolah dulu, masa kuliah dulu tuh nggak dapet gitu loh. Jadi di sini tuh kayak kita nemuin karyawan yang seperti ini A, karyawan yang B, karyawan yang C. Itu tuh treatmentnya masing-masing berbeda-beda banget gitu. Secara latar belakangnya, di mana mereka tinggal, di mana mereka lahir, itu menentukan bener-bener gitu loh. Makanya itu menjadi tantangan tersendiri, dan selama perjalanan itu dari yang beberapa kali juga, anyway Snazy Boom meskipun baru 3 tahun, tapi kita udah ganti generasi berapa kali gitu ya. Dari yang tadinya Snazy Boom itu kan saya partneran sama teman saya gitu. Sampai akhirnya begitu bisnis Snazy Boom ini mulai menurun, dia memutuskan untuk pindah gitu kan ya, untuk keluar. Kalau saya pribadi ya saya akan terus lanjut di sini gitu. Karena saya nggak tahu masih percaya. Sebenarnya aneh juga gitu, tapi nggak tahu sih, entah naluri saya, intuisi saya merasa yakin aja. Dan nggak tahu ya Allah udah menentukan jalannya gitu kan. Akhirnya begitu teman partner saya ini keluar,
bisnisnya ini malah naik pesat gitu. Jadi ya udah jadi rezeki saya, alhamdulillah gitu kan. Terus waktu di 2018 malah dapat waktu itu juara 1 wirausaha berprestasi tingkat nasional kan dari Kemenpora tuh. Gak ngira gitu. Padahal ini dulunya hanya bisnis, saya bilang bisnis recehan lah gitu kan, yang bahkan orang tua saya aja bilang ngapain bisnis recehan kayak gitu gitu. Tapi waktu itu saya bilang ke ayah saya, kasih waktu saya 1 tahun, saya akan buktikan gitu. Dan alhamdulillah 6 bulan malah bisa ngebuktiin akhirnya. Ya udah, begitu partner saya hengkang juga, saya dapat juara 1 wirausaha berprestasi nasional di Kemenpora. Dapat lagi tuh yang juara 1 dari Wismilak Diploma Success Challenge tuh. Dapat hibah modal waktu itu sampai 350 juta gitu kan ya. Lumayan banget buat ngembangin bisnis saya pada saat itu gitu kan. Dan kesan-kesannya banyak sih, yaitu makanya seperti sekolah kehidupan lah gitu ya. Jadi kalau saya detailin nggak susah juga gitu, karena udah banyak story ya, batu lompatan dan juga halangan yang udah dilaluin gitu. Dan yang pasti sampai pada titik ini Snezibum bertahan sih nggak mungkin gitu ya tanpa support dari orang-orang terdekat, apalagi dari tim saya gitu ya di Snezibum. Jadi kalau sekarang prinsipnya belajar dari masa lalu, yang penting kalau selama karakter daripada si orang ini nggak sesuai dengan kultur Snezibum, saya lebih baik nge-cut dia lebih cepat gitu. Sebenarnya tujuannya baik, win-win solution, daripada dia menghabiskan waktu dia di Snezibum gitu kan, dan saya juga menghabiskan waktu saya untuk ngurusin dia. Ya udah, mungkin ada tempat lain yang rezeki dia yang lebih cocok gitu kan, pekerjaan yang lain lebih cocok buat orang ini kayak gitu. Itu sih Mbak Bang. Hal besar apa sih Mas yang akan dilakukan untuk Snezibum ke depannya? Hal besar ya. Kalau hal besar sih, gimana sih sebenarnya caranya berpikir Snezibum ini bisa jadi ladang rezeki buat lebih banyak orang gitu. Karena saat ini kan Snezibum masih bisa dibilang masih perusahaan yang baru merintis lah gitu ya. Karyawan juga nggak banyak-banyak amat lah. Masih baru ada sekitar 10-an gitu kan. Nah, gimana caranya menduplikasi itu sih? Jadi membesarkan dampaknya itu sih. Apalagi Snezibum ini ada di titik dekat perkampungan yang ibaratnya perekonomiannya rendah gitu kan. Jadi kita waktu itu saya awal-awal tuh kepikiran ke sana, akhirnya saya bilang ke RT setempat aja, nanyain kira-kira ada nggak masyarakat yang butuh pekerjaan gitu kan. Apalagi di masa pandemi gini tuh mereka tuh banyak yang di PHK gitu, kasihan banget gitu. Makanya bener-bener lagi-lagi itu sih sebenarnya nguatin. Jadi ketika saya mulai capek gitu kan, mulai ya namanya bisnis gitu ya, apalagi saya manusia biasa gitu kan, ada saatnya ketika dihantem masalah itu udah konsumen komplain, udah wah inilah macem-macem lah, penjualan turun, pasti berpikir kadang-kala ada pikiran nakal tuh kayak, ngapain sih lu terusin bisnis ini gitu kan, lu kan bisa ngerintis bisnis lain gitu kan gitu. Nah akhirnya atau enggak lu kerja kayak apa di perusahaan yang lumayan gitu kan, karena beberapa headhunter ada yang memang nawarin saya pekerjaan dan gaji yang lumayan gitu kan. Cuman ya saya mikir gitu, udah sejauh ini banyak orang yang menggantungkan rezekinya di sini gitu kan, penghasilannya buat ngehidupin keluarganya. Sayang banget kalau saya harus mundur gitu kan. Jadi ya udahlah, hantem terus aja, udah terlanjur nyemplung ke samudra gitu. Pilihannya hanya mati tenggelam di samudra atau kita berenang gitu kan, cari kru yang lain gitu. Kita cari pulau harta karun kan, kayak film One Piece kan gitu. Ya udah, akhirnya ya udah dari situ. Kalau ditanya visi besarnya apa, kalau secara internal bagaimana membesarkan bisnis ini sih bisa jadi ladang rezeki yang lebih besar. Nah, kalau secara visionernya, bagaimana si Snezibum ini bisa tadi gaungnya si camilan lokal atau produk pangan lokal Indonesia ini benar-benar bisa bersaing di ranah internasional. Jadi kita tuh benar-benar cari jajanan-jajanan yang memang orang-orang tuh bahkan kayak sempat mau menghilang gitu ya, jajanan-jajanan yang mau menghilang, yang mau kita tampilkan lagi gitu, yang sebenarnya punya value yang kuat gitu, dan ini menyerupakan warisan kuliner budaya Indonesia. Kayak aroma manis tradisional kan awalnya ada di Lamongan namanya Arbanat kan gitu.
di apa namanya di Hong Kong ada namanya Dragon's Beard gitu kan, kayak di Korea juga ada gitu, di India sama di mana ada namanya Swan Papdi gitu kan, ada namanya Pismenye di mana. Nah saya sampai meriset segitunya gitu. Cuman ternyata cara pembuatan mereka tuh berbeda-beda dan masing-masing negara tuh punya ciri khas sendiri. Dan di Indonesia ciri khasnya si Arbanat ini atau banyak-banyak di daerah tuh, di masing-masing daerah bahkan namanya berbeda-beda. Ada yang dibilang rambut nenek, ada yang bilang arum manis, ada yang bilang sawang-sawangan, ada yang bilang gulali, ada yang bilang arbanat, ada yang bilang ya macem-macem lah kayak gitu. Jadi ya itu sih Mbak. Oke, itu aja Mas, itu pertanyaan terakhir dari saya. Makasih udah ngasih kesempatan untuk wawancara sama Women's Association. Iya, thank you juga kesempatannya. Sukses selalu ya, Mbak Indah dan tim. Terima kasih, sukses juga buat Mas Rian dan Snazzy Bu. Iya, thank you. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.